Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian ini. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh sukacita. Terlebih lagi kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Kita akan mengawali hari ini dan pekan ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami, untuk nafas kehidupan yang baru, untuk kesempatan yang baru, untuk setiap anugerah yang Tuhan curahkan bagi kami. Sungguh kami bersyukur karena cinta Tuhan tiada habis-habisnya melindungi dan melingkupi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kami, supaya kami dapat melaksanakan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Bilangan pasal 17. Bilangan pasal 17 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Bilangan pasal 17 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana orang berupaya untuk mendapatkan sebuah jabatan, kita melihat bahwa ada begitu banyak upaya yang dilakukan. Misalnya nih, jabatan yang diperoleh dari suara masyarakat, jadi dilakukan secara demokratis. Ada berbagai macam cara yang dilakukan, misalnya menarik simpati dengan cara berbaur dengan masyarakat, jadi melakukan aktivitas bersama dengan masyarakat, seolah-olah ya mungkin bukan seolah-olah ya, supaya citra diri yang terbangun adalah mereka juga mau bersama-sama melakukan pekerjaan dengan masyarakat. Mereka melihat bagaimana masyarakat berjuang di tengah kehidupan sehari-harinya. Mereka memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ada juga yang meletakkan fotonya di berbagai macam baliho atau berbagai macam media supaya orang familiar begitu. Oh, ini ya yang namanya Dane gitu kan. Jadi orang lihat terus. Jadi nanti kalau mau apa yang dilihat pertama, ini yang mukanya sering saya lihat nih, ini aja yang saya pilih begitu misalnya. Atau mungkin lewat interview wawancara yang dilakukan untuk menunjukkan apa ya, pola berpikirnya yang sungguh baik atau kecerdasannya. Jadi itu ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk memperkenalkan diri, untuk menarik simpati dan popularitas di tengah masyarakat, baik dalam daerah maupun dalam tengah negara gitu ya. Nah, begitu juga mungkin yang mencari jabatan atau menginginkan jabatan yang tidak dipilih secara demokratis. Jadi misalnya ingin naik jabatan atau dipromosikan, ada berbagai macam cara, misalnya bekerja keras. Jadi bekerja keras sebaik mungkin atau bekerja dengan efektif supaya targetnya tercapai, hal-hal yang dilakukannya baik supaya bisa dipromosikan menjadi naik jabatan yang lebih tinggi lagi dengan skala fasilitasnya. Atau mungkin ada yang mengatur strategi, jadi dari awal misalnya sudah tahu, oh biar bisa dapat jabatan ini saya harus melakukan A, B, C, D, jadi kerja kerasnya tidak sia-sia gitu, jadi ada strateginya. Tapi itu lagi hal-hal yang baik ya, jadi ketika orang melakukan itu hal-hal yang baik saja, wajar-wajar saja. Sayangnya ada juga yang melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan, yang sebaiknya tidak perlu dilakukan. Misalnya adalah berbohong, ya berbohong tentang berbagai macam. Misalnya berpura-pura peduli, berpura-pura simpati, berpura-pura bekerja, berpura-pura mencapai target, berpura-pura menunjukkan sikap baik, berpura-pura menunjukkan kemampuan. Itu kan tidak dianjurkan untuk dilakukan. Atau
menjegal lawannya, menjatuhkan lawannya, menjelek-jelekkan lawannya, menjelek-jelekkan orang lain supaya dirinya terlihat semakin baik. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak dianjurkan. Tapi ya mau bagaimana lagi, kan itu kan alasan ya, mau bagaimana lagi itu kan salah satu kalimat alasan. Mau bagaimana lagi, tapi kan ya gimana ya, memang kadangkala jabatan atau kedudukan, gelar itu menjadi sebuah hal yang penting, yang menarik, yang membawa berbagai macam hak di dalam kehidupan manusia. Jadi ya beberapa orang akhirnya memperjuangkan segala cara untuk meraih posisi tertentu. Nah, tadi yang kita baca ini adalah sepenggal ayat yang kalau dibaca seayat itu saja tidak mengerti kejadiannya. Jadi kejadiannya pada saat itu orang-orang Israel, beberapa orang Israel, tidak semua, protes begitu. Siapa sih yang milih ini orang-orang nih kayak Musa, Harun gitu kan? Maksudnya ya mereka dipilih sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir gitu kan. Nah, ya mereka oke lah, ini Tuhan sudah pakai mereka keluar dari tanah Mesir dengan segala macam hal yang dilakukan. Tapi sampai saat terjadi pemberontakan itu, kok nggak nyampe begitu, kok nggak sampai sih di tanah perjanjian itu, kok nggak menjadi lebih nyaman hidupnya, malah semakin sengsara gitu kan. Nah, terus mereka jadi mikir, kenapa ya kok dibiarkan terus nih si Musa sama si Harun, Musa dan teman-temannya yang memimpin gitu kan istilahnya. Kenapa si gerombolan itu yang memimpin? Kenapa nggak kita aja? Ya oke lah, mereka sampai pada tahap ini, tahap berikutnya ganti lah gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau di logika ya bisa ya. Jadi kayak ya sudah diplot-plotkan dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke titik tertentu ya Musa. Nanti titik tertentu sampai titik mana ya ganti orangnya, begitu pengen mereka. Tapi bukan hanya begitu, mereka juga menjatuhkan gitu kan. Ya dia kalau di ayat 16 ya mereka tanya, emang siapa sih yang milih kamu gitu. Terus dia tanya, sekarang cukuplah segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Jadi dia merasa bahwa beberapa dari mereka tuh merasa semuanya itu orang kudus. Jadi semuanya itu sama di hadapan Tuhan, nggak usah lah tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Itu dikatakan pada Musa dan Harun ya, nggak usah lah merasa lebih tinggi daripada kami di hadapan Tuhan, kita loh semua sama. Padahal kan Tuhan memilih Musa dan Harun itu bukan karena hebat kuasa mereka ya, bukan karena kesalehan mereka, bukan karena kebaikan mereka ya, karena Tuhan memang mau pakai mereka begitu kan ya. Jadi nggak ada korelasinya gitu ya, karena Musa yang paling saleh kan ini ceritanya beda sama Nuh. Kalau Nuh kan memang ceritanya dia yang taat gitu, di antara ketidaktaatan manusia gitu kan, dia sebagai contoh teladan yang begitu pada saat itu. Nah Musa kan enggak, Musa sama Harun kan bukan karena saking taatnya saya enggak ya, Tuhan memang mau pakai aja mereka itu kan. Nah, tapi enggak terimalah orang-orang ini. Nanti silakan dibaca di ayat 16 pasal 16 yang saya bacakan. Nah akhirnya mereka protes, dan ketika protes itu menimbulkan murka begitu bagi di hadapan Tuhan. Jadi kayak ya relasi, kita perlu pahami dulu bahwa relasi Tuhan dan manusia pada zaman Israel itu tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang kan Tuhan itu begitu dekat, begitu begitu erat gitu, karena kan kita ini posisinya sudah diselamatkan, sudah Tuhan Yesus itu sudah datang untuk menyelamatkan. Nah pada masa itu kan ada jarak karena ada dosa kan, jadi apalagi mereka ini kan baru gitu ya. Kedekatannya dengan Tuhan itu kan, relasinya dengan Tuhan ini masih masa penjajahan lah ya istilahnya. Jadi memang mereka tuh kadang percaya, kadang nggak percaya. Jadi memang bikin emosi ya. Nah akhirnya ya memang Tuhan menimbulkan murka, bahkan membinasakan beberapa orang gitu yang menjadi tidak percaya, karena mereka bukan hanya tidak percaya pada kemampuan Musa dan Harun, tapi mereka juga sebenarnya sedang mempertanyakan otoritasnya Tuhan gitu. Ini kan otoritasnya Tuhan mau pilih siapa, tapi mereka mempertanyakan itu, dan mereka seakan-akan melangkahi otoritasnya Tuhan pada saat itu, dan mereka protes. Dan akhirnya Tuhan meminta pada Musa, memerintahkan pada Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel, dan setiap suku itu dikasih tongkat. Jadi nanti siapa sih akan dipilih menjadi imam, karena kan untuk kemah suci yang punya tanggung jawab untuk mengurus itu kan keturunan dari suku Lewi. Jadi itu sudah dipilih loh padahal. Jadi kayak masih nggak terima gitu kan, sudah sampai dijawab loh kan, kamu sudah mengurus kemah suci yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, masa belum cukup, masa masih pengen lagi jadi imam dan lain-lain.
Ya tapi nyatanya tetap pengen menjabat itu. Dan akhirnya mereka semua bawa tongkat, dikasih nama, dan yang dari suku Lewi Harun yang dipilih oleh Tuhan, jadi khusus gitu ya, yang suku Lewi Harun. Dan akhirnya yang terjadi adalah setelah disimpan tongkat itu, besoknya pada waktunya kemudian buat itu kan, yaitu pokoknya ketika keesokan harinya Musa mengambil tongkat itu, tongkatnya Harun itu berbunga. Di ayat yang ke-8 ya, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan membuahkan buah badam. Jadi ya tongkatnya Harun itu berbunga karena dipilih sama Tuhan, bahwa ya nanti yang menjadi imamnya adalah Harun. Dan ini nggak dinyatakan ya di sini ini bahwa Tuhan memilih karena Harun ini lebih baik, Harun ini lebih ganteng gitu, enggak. Ya itu keputusan Tuhan, itu adalah otoritas Tuhan dalam menempatkan, karena Tuhan itu jauh lebih mengetahui apa sih kemampuan setiap orang itu, apa sih yang Tuhan mau, karya yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup orang itu, dan bagaimana Tuhan mau menggunakan orang itu untuk menggenapi karya-karya yang memang Tuhan rancangkan. Jadi ya Tuhannya bikin kita kok, Tuhannya bikin manusia, ya itu yang dilakukan. Nah, hari ini mau mengingatkan lagi buat kita semua, mari kita semua menjalankan peran sesuai dengan yang sudah diplot-plotkan oleh Tuhan. Jadi misalnya ada yang memang kayak panitiaan itu loh, misalnya memang jagonya adalah ngurusin uang. Ya satu-satunya yang bisa ngurusin uang itu ya misalnya Bapak A. Nah, satu-satunya yang punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, yang sangat diplomatis, yang bisa merangkul anggotanya, tapi juga bisa berelasi dengan orang di luar, punya kapasitas yang baik tentang organisasi tersebut, itu adalah Ibu B. Ya sudah, Bapak A nggak usah menjatuhkan Ibu B. Wah, Ibu B itu cewek kok, masa pimpin, ya kan? Nggak ada korelasinya gitu kan misalnya. Kalau Ibu B itu anaknya 2, anak saya loh 3 gitu misalnya, bapaknya kan nggak banyak anak. Nah, mari kita itu bertanya pada Tuhan mau plotkan saya di mana nih? Ya kayak misalnya kayak tadi, kayak orang Lewi ya, berarti mereka tugasnya yang Tuhan mau tempatkan mereka ya di situ kan. Kita tanya kepada Tuhan buat mbak-mbak, mas-mas yang masih sekolah atau mau kuliah atau sedang kuliah mau kerja, tanya sama Tuhan gitu, supaya jalan kita ini enggak coba-coba, masa buat anak kok coba-coba gitu kan. Jadi ya enggak, ya semua gitu dilakukan dengan seturut dengan kehendak Tuhan, atau yang dalam pekerjaannya, dalam posisi apapun dalam hidup kita, peran apapun di dalam kehidupan kita, ya libatkan Tuhan, karena Tuhan itu sang pencipta kita yang akan memilih dan memutuskan siapa sih yang ada di posisi ini, siapa sih yang akan memimpin ini. Ya walaupun dalam sudut pandang kita merasa saya juga mampu kok di yang lain, saya dengan penuh percaya diri saya tuh bisa loh jadi dokter, tapi kan saya nggak bisa, padahal Tuhan tahu saya kan takut macam-macam, takut darah, takut macam-macam lah yang saya takutkan itu kan macam-macam. Jadi kan kalau misalnya saya beneran ngotot mau jadi dokter kan ya merugikan diri saya sendiri, merugikan banyak orang kan, malah aneh gitu kan. Nah, jadi mari yuk libatkan Tuhan, bukan hanya dalam pekerjaan ya, tapi dalam apapun yang mau kita lakukan ya, kayak misalnya dalam pelayanan sama Tuhan nih, kita masuknya di mana sih? Panitia apa sih? Di panitia jadi apa sih? Di majelis jadi apa sih? Di tengah jemaat jadi apa sih? Nah, peran-peran ini yang harusnya kita selalu tanya sama Tuhan, dan tidak perlulah rebutan peran, rebutan sesuatu yang akhirnya malah merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari menghayati dan menerima kenyataan gitu kan. Kemarin kalau di GKJ kan di LPP Sinode GKI kan temanya tentang kerapuhan juga kan. Jadi ya yang Tuhan merangkul kerapuhan, saya lupa ya temanya, pokoknya berkaitan dengan kerapuhan manusia. Nah, ya kita mengakui saja kerapuhan kita, bahwa Tuhan memilih Harun dan Musa itu bukan karena kebaikan mereka ya, Tuhan mau aja gitu. Dan nggak perlu merasa bahwa saya itu lebih baik loh dari mereka, ya nggak usah. Ya kita sadari kerapuhan kita dan tanya sama Tuhan, saya ini mau apa sih, ditempatkan jadi apa sih, itu tanya terus sama Tuhan. Jadi misalnya jangan-jangan sebenarnya Bapak Ibu ini kayak ibu-ibu rumah tangga ini, sibuk ibu rumah tangga. Saya tuh setelah saya menikah jadi nggak, setelah saya menikah sih salah. Setelah saya hidup sendiri
bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Jadi sudah dulu mama saya kan sama saya, ternyata banyak sekali yang harus dikerjakan, pusing kepala saya. Nggak tahu, ternyata ibu rumah tangga itu banyak sekali yang dikerjakan. Nah tapi mungkin Tuhan itu punya sesuatu, kayak misalnya mengubah telur cangkang telur, kulit telur menjadi pupuk gitu-gitu kan. Yang tahu banget itu ibu rumah tangga loh, bagaimana menyortir sampah yang bisa dipakai, gimana yang bisa dibersihkan. Ya ampun. Ini kalau kita semua bertanya sama Tuhan, lalu kita tahu peran kita, dunia ini akan berjalan dengan sangat baik, karena semuanya manusia itu berjalan sebagaimana mestinya dan tidak serakah. Jadi mari mengakui kerapuhan kita, mari bertanya pada Tuhan, peran saya ada di mana, dan ya mari melakukannya. Dan tidak usah tarik-tarikan jabatan. Mari kita berdoa. Dan kiranya Tuhan datang di dalam kehidupan kami, memberitahukan kepada kami apa yang menjadi tanggung jawab kami, menjadi peran kami di dunia ini, sehingga kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami dengan terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan kami masih berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, baik fisiknya, psikisnya, ekonominya, sosialnya. Kiranya Tuhan datang menghibur, menolong, dan Tuhan mampukan kami juga menopang saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Dan kami akan menjalani kehidupan kami, kiranya Tuhan menyertai kami, menolong kami, supaya setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami hanya memancarkan kasih Kristus, dan kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan tetap taati protokol kesehatan, tetap jaga diri, jaga kesehatan, saling menguatkan, mendukung satu sama lain, saling mengasihi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.